Dalam 10 tahun memerintah, Susilo Bambang Yudhoyono belum sanggup mengungkap siapa dalang pembunuhan Munir. Sebuah kasus yang disebut SBY sebagai the test of our history itu. Harapan untuk menuntaskan kasus kematian Munir sekarang diletakkan kepada Presiden Joko Widodo. Apa yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi JK? Terlebih setelah dokumen asli laporan tim pencari fakta kasus Munir tidak tersimpan di Sekretariat Negara. Mereka ini adalah sedikit orang yang menolak lupa. Mereka selalu mengingatkan kita bahwa ada setumpuk masalah hak asasi manusia di masa lalu yang menjadi PR bangsa ini. Tak terkecuali kasus kematian Munir yang terjadi 6 tahunan setelah rezim otoriter gulung tikar. Bertempat di perempatan Tugu Palputih, Yogyakarta, mereka mendesak pemerintah mengumumkan laporan tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir. Ya, 12 tahun lalu Sang Munir dibunuh. 12 tahun pula lah kebohongan-kebohongan muncul. 12 tahun janji-janji palsu dari dua rezim. Aksi Kamisan sebenarnya berpusat di Jakarta. Saban Kamis, keluarga korban hingga aktivis pejuang HAM menyambangi lokasi di depan Istana Jakarta untuk mengingatkan pemerintah tentang penuntasan kasus HAM di masa lalu. Hingga 27 Oktober, aksi mereka sudah mencapai 465 pekan. Bukan hanya keluarga korban yang sanggup bersuara, mereka adalah milik kita semua. Setelah 12 tahun penuntasan kasus Munir belum beranjak jauh, dalang atau aktor intelektual yang merencanakan pembunuhan Munir belum terungkap. Sekarang kondisinya sedikit suram setelah laporan asli TPF kasus Munir lenyap. Ditemukan nanti tentunya baru akan kita coba teliti dan cermati secara komprehensif dan mendalam. Dari sana nanti akan ditentukan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Itu berarti pekerjaan pemerintah bertambah satu, yaitu mencari dokumen asli laporan TPF. Presiden menyampaikan bahwa telah memerintahkan Jaksa Agung untuk yang pertama menelusuri keberadaan TPF itu, hasil TPF itu. Yang kedua, setelah ditelusuri sejauh mana penyelesaian dari kasus Pak almarhum Munir itu sudah dilakukan di era kepemimpinan yang terdahulu ya. Sampai di mana itunya? Itu perintah yang disampaikan oleh Presiden kepada Jaksa Agung sehingga nanti bisa ditelusuri lebih lanjut apakah ada novum baru atau bukti baru yang kemudian bisa ditindaklanjuti. Bahwa Presiden menegaskan komitmen untuk menyelesaikan kasus Munir. Dan yang kedua juga Presiden dalam polemik hilangnya dokumen memerintahkan Jaksa Agung. Dan saya kira institusi yang diperintahkan itu institusi hukum pidana yang sangat penting di dalam pemerintahan untuk memulai kembali pengungkapan sebuah perkara. Nah sayangnya langkah-langkah yang ditempuh oleh instansi Kejaksaan Agung sejauh ini diamati seperti tidak punya arah dan bahkan terkesan lambat. Pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala menjadi sumber harapan penuntasan kasus Munir. Dalam visi, misi, dan program aksi Jokowi JK tahun 2014. Di halaman 9 misalnya, disebutkan duet ini bertekad menghormati HAM dan menyelesaikan secara berkeadilan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu. Bahkan di halaman 27 komitmen duet sipil ini diperinci lagi. Keduanya mengaku berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan kasus-kasus pelanggaran HAM seperti kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2, penghilangan paksa Talang Sari Lampung, Tanjung Priok, dan tragedi 65. Memang, Jokowi JK tidak menyebut kasus kematian Munir secara spesifik dalam visi, misi, dan program aksi mereka. Namun kepada Jokowi JK lah
harapan penuntasan kasus kematian Munir ini diletakkan. Dalam kondisi begini, pemerintahan Jokowi JK diminta mengambil prakarsa. Pemerintah perlu mengambil inisiatif yang lebih konstruktif dengan memulai kembali pemeriksaan perkara Munir ini dan mencari peluang-peluang hukum yang tersedia. Nah, kami usulkan agar dilakukan upaya hukum luar biasa untuk membawa kembali terdakwa yang pernah dibebaskan ke persidangan dengan novum atau keadaan baru. Atau bisa juga secara paralel dilakukan sebuah investigasi baru di bawah Kepala Polri untuk mencari bukti tambahan dan bisa saja dari sana terdapat tersangka baru. Caranya antara lain dengan membentuk tim pencari fakta baru. Yang paling penting juga adalah tadi saya kira ada pembentukan tim baru, ya. Saya kira itu amanat daripada rekomendasi tim pencari fakta untuk membuat tim baru yang lebih kuat, mandat dan kewenangannya untuk menindaklanjuti laporan tim pencari fakta. Tim pencari fakta bisa bertujuan pertama meneruskan satu laporan yang sudah dibuat dengan cara mendalami beberapa fakta dari laporan TPF yang ada, sehingga kemudian dari situ bisa dieksplorasi lebih dalam tentang nama-nama yang belum didalami secara proses hukum gitu kan. Yang kedua adalah bisa juga untuk menemukan aktor-aktor lain di luar yang sudah tertuang di dalam nama-nama yang disebutkan oleh TPF. Hoirul Anam adalah salah seorang yang mengikuti detik per detik penuntasan kasus Munir lewat Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau KASUM. Pria ini meminta Presiden Jokowi memberi sokongan politik. Kami selalu merawat harapan itu. Siapapun yang menjadi pemerintah ini punya tanggung jawab untuk membongkar kasus ini. Itu saja. Ketika Jokowi pertama kali naik, sebelum dilantik bahkan, itu ada tim transisi. Kami ketemu dengan kantor transisi. Di sana kami ditemui oleh Andi Wijayanto. Dan kami menyampaikan aspirasi kami untuk segera menuntaskan kasus Munir. Selain Suciwati, Munir Said Talib pergi dengan meninggalkan dua buah hatinya, Sultan Alif Alende dan Diva Sukilarasati. Kabar anaknya udah besar sekali ya. Alif dulu kecil sekali, dia tidak paham apa yang terjadi ketika banyak karangan bunga di rumahnya. Tapi sekarang mungkin tingginya sudah hampir 2 meter. Dia sudah lebih mengerti tentang apa yang terjadi dibandingkan ketika ia masih kecil. Karena itulah saya kira jawaban pemerintah sangat ditunggu oleh Alif dan juga adiknya, Diva Sukilarasati. Harapan Suciwati, Alif, dan Diva masuk akal. Sebab sang durjana yang mengatur dan merencanakan pembunuhan Munir hingga kini belum juga bisa dijangkau hukum.